Bismillahirrahmanirrahim ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi halakakum min nafsin واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ولا بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. All praises and thanks belongs to Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya zat yang pantas kita sembah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Dan kita yakini hakul yakin bahwa sungguhnya barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, tidak ada satu apapun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, subhanallah, tidak ada suatu apapun yang mampu membalikkan dia ke jalan yang benar. Kita sampaikan salam, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri-isteri beliau, ibunda-ibunda kita, ummahatul mukminin radhiyallahu anha ajma'in, kepada ahli-ahli keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan semoga kita menjadi sebagian dari orang-orang tersebut insya-Allah. Alhamdulillah ya ikhwah wa akhwati fillah, kita akan segera masuk ke dalam bulan Ramadan. Dalam hitungan waktu ini Selandia Baru dalam waktu ya 59 menit insya-Allah. Kita on the way to go into month of Ramadan insyaallah. Semoga kita masih Allah berikan kesempatan untuk hidup di dalam bulan Ramadan ini dan banyak bulan Ramadan lainnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Pertama-tama Anda mohon maaf kalau sore atau malam ini waktu NZ Anda nggak bisa selama biasanya karena afwan terganjal maghrib, dan kedua ya persiapan menuju tarawih karena kita juga menuju bulan Ramadan bersama sebagaimana antum semua yang ada di Jakarta. Tapi poinnya adalah bagaimana pembekalan kita terhadap bulan Ramadan ini dan bagaimana menjambung seorang ideal muslim itu menjadi suatu rujukan yang bukan hanya rujukan rhetorical atau theoretical, tetapi juga suatu yang mampu kita wujudkan sebagai suatu implementasi dan suatu yang menjadi sesuatu yang baku yang bisa kita contoh dan dia hadir. Nah, ini mengutip ideal muslim ini, kita katakan bahwa kita paham ketika kita bicara yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Dan kedua ini kita bicara tentang the Muslim and his own self. The Muslim dan dirinya sendiri gitu ya. Dan kata apa lagi yang mampu kita katakan selain mengatakan alhamdulillahirabbil alamin bahwa di dalam bulan Ramadan ini inilah bukti nyata bagaimana hubungan kita dengan diri kita menjadi implementasi of the ideal Muslim dalam bentuk sejatinya, bahwa bulan Ramadan seharusnya mampu menghadirkan the ideal Muslim dalam diri kita sehingga dia menjadi suatu gambaran yang bukan tergambar dalam buku-buku bacaan saja,
tapi dapat kita lihat dan kita saksikan sebagai implementasi individual, the Muslims upon Muslims upon Muslims upon Muslim upon Muslims. Di dalam hadis yang riwayatnya Hasan daripada Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, Al-Hanzaliyah ini seorang sahabi mengatakan ketika Nabi SAW mengingatkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika mereka sedang dalam keadaan safar, traveling. Nah, traveling ini ya ikhwan wa akhwati fillah, tentu keadaan yang susah, keadaan yang berat, keadaan kita berdebu, keadaan kita enggak. Biasanya orang yang safar, terlebih di zaman itu, enggak mungkin paling bagus pakainya. Biasa ketahuan pakainya berdebu, alat tunggangnya kurang baik gitu ya, dan bahkan bisa kita katakan berhari-hari belum mandi gitu ya. Bisa kebayang nggak dalam keadaan yang panas, kita berhari-hari, seminggu, 10 hari, bahkan mungkin sebulan belum mandi. Mungkin nggak ada di antara kita yang belum pernah mandi dalam 1 bulan, belum pernah. Mungkin paling banyak 2 hari, 3 hari itu juga paling pol. Mungkin, wallahu alam ya kalau ada. Nah, jadi bisa bayangkan, jadi penting kita nggak baca suatu konteks atau matan atau redaksi hadis, kemudian kita cuma bayangkan, oh ya baca cepat terus nggak paham gitu, nggak gitu. Lihat bagaimana konteks hadis ini ya. Moderator di admit itu yang pengen masuk. Nah, dalam Al-Hanzaliyah, kami Allah, bismillah, masyaallah, ya. Jadi ketika Nabi SAW melihat dan mengatakan kepada para sahabat yang udah travel di dalam waktu yang sangat panjang tadi, dia mengatakan bahwa kalian akan menemui saudara-saudari kalian gitu ya, saudara-saudara kalian. Jadi maka perbaikilah saddle, kayak tempat duduk pelana daripada kuda-kuda, unta-unta dan lain. Perbaiki gitu ya. Dan rapikan bajunya. Baju kan tuh rapikan. Jadi jangan, walaupun kita tahu kita dalam keadaan mungkin agak sedikit lusuh atau mungkin dalam keadaan mungkin sedikit nggak perfect, nggak prima gitu ya. Tapi rapikan. Kalau kita bahasa kita rapikan kerahnya, rapikan ujung kemeja ya dan segala macam, rapikan gitu ya. Jadi be the best that you can be at all times ya. Jadi ketika kalian datang ketemu dengan saudara-saudara kalian, you will stand out in amongst the people ya. Sehingga kalian memang kelihatan gitu ya bahwa ummatun muslimin gitu ya, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas gitu ya. Bahwa kalian itu ada sebaik-baik umat ya, terbaik di antara seluruh manusia yang lain. Jadi orang terbaik itu outwardly and inwardly it shows. Dari luar dan dari dalam kelihatan. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan, wah kita kaum muslimin, kita ini semakin banyak ilmunya, yang penting dalamnya. Wallahualam ini keliru gitu ya. Bahkan Nabi SAW juga selalu nggak pernah masuk rumah kecuali dalam keadaan rapi dan segala macam ya, dengan maksud mengatakan bahwa the ideal Muslims itu punya level of confidence second to none. Nah, kemudian yang menarik dalam lafaz hadis ini, kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala does not like ugliness. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai kejelekan, keburukan gitu ya. Sesuatu yang kelihatannya sloppy gitu ya. Kalau bahasa kita tuh selordeh gitu ya, kayak ya asal-asal gitu ya. Nah, tentu ini kita bisa masukin dalam konteks di mana konteksnya seorang yang safar. Jadi bukan berarti kalau kita ketemu orang yang belum mandi 2 hari 3 hari biasa, enggak, karena kita lihat banyak riwayat hadis bahkan dalam waktu yang jauh lebih panjang dari beberapa hari. Nah, poinnya ikhwah wa akhwati fillah, masuk ke dalam bulan Ramadan ini kita mesti jadi manusia terbaik. Itu tujuannya, ya. Nah, sore malam hari ini waktu Selandia Baru ataupun siang hari waktu New Zealand, waktu Indonesia Barat, yang Anda ingin sampaikan adalah kurang lebih masuk ke dalam day one of Ramadan, pahamilah sekilas gitu ya, sekilas apa sih maknanya Ramadan ini? Ramadan itu berasal dari kata ramat atau rimat, bentuk verbnya gitu ya. Ramat atau rimat ini adalah sesuatu that burns intensely, extreme heat. Jadi sesuatu yang membakar dengan temperatur yang sangat tinggi, gitu ya. Dan dia ini juga hadir dalam keadaan di mana temperaturnya sangat tinggi dan membakar dengan api yang sangat keras dan sangat bersih gitu ya.
Ini harus dipahami sebagai makna harfiah dan makna istilah, ya, makna etymology. Maknanya apa? Bukan hanya membakar dalam kata yang ramat atau rimat dalam bentuk verbnya, tapi pahami bahwa ada dua interpretasi di sini, ikhwan wa akhwati fillah. Satu, membakar ini maknanya hadirnya bulan Ramadan ini is the mercy from Allah, so that Allah Subhanahu wa taala let the Ramadan present in among us to burn away all the mistakes. Jadi untuk membakar seluruh kesalahan kita of the past year, gitu ya, dalam kurun waktu yang setahun yang telah berlalu. Oke, okay? Rimat dalam bentuk verbnya adalah untuk mengatakan bahwa ini adalah untuk sesuatu yang membakar dengan sangat panas. Ini maknanya juga ada dua. Satu, sebagaimana api memurnikan dan membersihkan metal, ya, logam dari banyaknya unsur-unsur atau elemen-elemen yang bukan bagian dari logam tersebut. Misal ketika kita ingin melebur emas, perak, kita bakar dengan api yang sangat panas sehingga dia menjadi murni. Nah, ini diantara kata yang mungkin jarang dibahas. Inilah makna Ramadan. Dan kedua, ya, makna yang bil istilah adalah ketika kita katakan bahwa hadirnya panas yang cukup panas ketika kita menahan makan dan minum sehingga temperatur tubuh kita menjadi panas. Ya. Jadi kehadiran panas ini, jadi ini adalah wisdoms, di mana Allah Subhanahu wa taala menamai bulan ini bulan Ramadan, ya, bulan yang paling agung yang di dalamnya zat-zat terbaik yang pernah ada. Nah, Al-Imam Al-A'rabi rahimahullah mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, maka bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an buat apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk buat manusia. Lihat perkataan ini, hudan linnas. Kenapa Allah tidak mengatakan hudan lil mu'minin? Gitu ya. Karena sejatinya semua umat, semua kaum kita, sebelum kita, dan sebelum kita, semuanya mendapatkan perintah untuk berpuasa. Jadi Al-Imam Al-Arabi mengatakan bahwa seluruh umat lain pun mendapati perintah berpuasa sebagaimana Islam, ya, sebagai kaum muslimin yang kita pahami pada hari ini, kita itu juga mendapati perintah itu di bulan Ramadan. Ya, siapa yang udah pernah dengar penukilan dari Imam Al-Arabi ini perihal bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana mereka juga mendapatkan itu. Dan kedua, bahwa Al-Arabi rahimahullah mengatakan bahwa bulan Ramadan bukanlah bulan di mana hanya Quran yang turun, tapi adalah juga bulan di mana Injil juga diturunkan. Di mana juga Zabur diturunkan. Bagaimana the Psalm of David, Zabur, Taurat of Musa alaihissalam itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Jadi lengkaplah, ya. Jadi bulan ini adalah bulan di mana seluruh yang lain juga diturunkan di bulan yang sama, di bulan Ramadan ini. Oke, baik. Jadi pahami bahwa kita mendapati bahwa adanya seluruh revelations dari umat-umat sebelum kita juga terjadi di bulan Ramadan. Nah, itu mungkin yang jarang kita bahas, jarang kita dengar terbahaskan, dan ini adalah pandangan dari Al-Imam Al-Arabi rahimahullah ta'ala. Oke, taib. Ikhwan wa akhwati fillah, pesan yang Anda ingin sampaikan sore waktu NZ ini adalah 3 pesan singkat, ya, pesan singkat karena waktu kita mungkin agak sedikit terbatas. Satu adalah pahamilah bahwa from the get go, from the very moment that we start Ramadan, from the awal-awal Ramadan ini, bahwa sejatinya ada 3 level of fasting. Sebagai seorang ideal Muslim, kita harus mampu mencari jati diri kita untuk mendapatkan 3 level of fasting ini, sehingga kita terus progres. Al-Islam, Iman, Ihsan. Jadi kita pahami di mana kita sebagai seorang Muslim untuk progressing to become a mu'min. If you already a mu'min, progressing to become the muhsinin. Ya. Jadi seorang yang baru bersyahadat, menerima Islam, alhamdulillah rabbil alamin, kemudian dia progress menjadi seorang believer, seorang mukmin, kemudian dia menjadi seseorang beyond that, seorang muhsinin.
Ikhwat wa akhwati fillah, Al-Imam Al-Qudamah. Al-Imam Al-Qudamah, siapa yang sering dengar perkataan Imam Al-Qudamah di antara sahabat-sahabat semua? Silakan. Jadi kalau Anda mungkin agak beda ya, Anda suka nanya gitu ya, karena kita pengennya adanya interaction. Jadi belajar ini kita dapat dalam mulazamat lebih banyak dari sisi kami, bahwa kita pengennya adanya interaksi gitu ya. Jadi kita kenal. Jadi bukan hanya mengutip Al-Arabi, Ibn Qudamah, Al-Imam Ibn Rajab. Jangan, kita kenali siapa mereka, kemudian kita pahami kenapa kita kutip mereka. Jelas mereka adalah orang-orang terdahulu yang telah berhasil karena telah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan juga di antara para salafus salihin yang memang punya karya yang luar biasa. Siapa di antara antum semua yang pernah dengar Al-Imam Al-Qudamah? Siapa yang nggak asing dengan Al-Imam Al-Qudamah? Anda kasih 1-2 menit, 1-2 waktu. Bismillah. Waduh, buat jamaah mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Ustadz. Mungkin ada yang sudah tidak asing lagi dengan Al-Imam Qudamah ya Ustadz ya? Al-Qudamah, ya. Al-Qudamah, ya. Baik, oke. Kalau belum dengar, Al-Imam Al-Qudamah ini hidup di dalam era 400 sekian kalau Anda nggak salah ya, di abad ke-5. Jadi beliau ini ya kurang lebih berdekatan lah dengan Imam Ibnul Jauzi gitu ya, dengan Imam Al-Iraqi, Ibn Rajab ya. Jadi inilah ya, di dalam era di mana sering dengar dari beberapa kalian kajian kata Muhammad Wahyudi. Barakallahu fik ya. Jadi Al-Imam Al-Qudamah rahimallahu taala, dan inilah pesan Anda malam ini ada di sini. Seorang adil muslim itu mengerti betul bahwa kita masuk ke dalam the month of Ramadan ini ingin mendapatkan apa? Apa tujuannya? Tujuannya get the goals accomplished. Ya, define the goal now, gitu kan. Jangan nanti udah masuk baru bingung. Banyak para asatidz telah memberikan banyak kajian, tapi terkadang kita nih kalau banyak kajian banyak lupa gitu ya. Tadi poin Hana malam ini singkat gitu ya, tapi pahami bahwa inilah dia. Nah, Al-Imam Al-Qudamah rahimahullah membagi level orang-orang puasa itu menjadi tiga aja. Jadi poin malam ini nggak panjang, 3 ya. Jadi dibagi 3. Ini banyak yang baru masuk karena sekaligus ngulang dikit ya. Oke. Jadi Al-Imam Al-Qudamah rahimahullah membagi puasa menjadi 3. Bagaimana seorang ideal muslim itu melihat ini menjadi suatu kesempatan untuk mampu mengupgrade diri mereka sendiri. Satu ya. As-Samul Awam. Beliau mengatakan yang pertama adalah puasanya orang awam, orang umum, orang yang biasa-biasa aja. Gimana puasanya Samul Awam? Samul Awam ini dia puasanya menghindari makan, meninggali minum, meninggali istri atau suaminya, gitu ya. Dia sangat simple dalam konteks yang alhamdulillah puasanya sah, alhamdulillah, tetapi it carries a warning, ya, ada warning di sini. Kenapa? Karena ketika hanya ini yang dilakukan, ada kemungkinan puasanya biasa-biasa aja, bahkan mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalaulah cuman makan minum yang dia tinggalkan, maka aku tidak butuh puasanya. Nah, sudah masyhur itu ya, udah pada sering dengar kita gitu ya. Jadi as-saumul awam ini adalah level terendah daripada orang-orang yang berpuasa menurut Al-Imam Ibn Al-Qudamah rahimahullah. Jadi orang ini biasa-biasa aja. Jadi dia menahan makan, menahan minum, tidak ketemu there's no sexual relationship. Itu aja yang dia lakukan, gitu kan ya. Tapi mungkin yang lainnya masih terlupakan. Alhamdulillah. Kalau ini yang kita dapati, kita harus bicara untuk bisa upgrade. Di antara analogi yang kami katakan pada hari ini adalah, bayangkan antum semua ketika sedang dalam safar, dalam perjalanan, katakan as an analogy, as an example, di dalam 777, katakan dalam Boeing 777. Kita akan masuki, ketika kita datang dari atas, kita akan lihatkan bahwa sebelah kiri kita first class. Masuk ke kanan, kita ketemu yang namanya business class. Turun lagi kita dapat mungkin ada premium economy.
kemudian ada ekonomi. Kalau di dalam atau minimal yang umum adalah kita katakan adalah ekonomi, business class dan first class. Nah, jadi puasanya orang awam ini ya tempat duduk lumayan, dia dapat makan, ya. Di belakangnya ada sedikit screen dan segala macam, tapi that's it gitu ya. That's it gitu kan. Dan dia punya resiko bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena puasanya puasa yang biasa aja. Baik. Nah, kelas kedua. Kelas ini kelasnya orang spesial. Ya, Al-Imam Al-Qudamah mengatakan level puasa yang kedua adalah as-samul khusus, ya, as-samul khusus. Jadi puasanya orang spesial gitu ya. Biasanya orang yang lebih elit gitu ya. Apa yang terjadi perbedaan antara orang yang puasa as-samul awam dan as-samul khusus yang terjadi ketika dia masuk ke dalam level kedua, naik kelas ke level kedua, maka di as-samul khusus dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan sexual intercourse during the day, and he or she starting to watch their lisan, mulai meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik gitu ya, mulai menjaga lisan, mulai menjaga tangan, mulai menjaga kaki, mulai menjaga pergerakan-pergerakan lain, menambahnya dengan qiyamul lail, menambahnya dengan salatul tarawih, menambahnya dengan tilawatul Quran, menambahnya dengan amalun salih yang banyak dan macam-macam. Ya. Ini adalah level kedua daripada orang yang berpuasa yang kita katakan menurut Imam Al-Qudamah rahimahullah as-samul khusus. Nah, tapi sejatinya ketika kita katakan bahwa adanya 3 kelas, jadi kalau kita menggunakan analogi seorang yang traveling dalam sebuah pesawat besar, dia masuk di kelas ekonomi dan kemudian sekarang dia telah mengupgrade dirinya ke dalam business class, perhaps. Jadi kursinya lebih gede, ya, pilihan makannya lebih tambah, gitu kan? Kemudian waktu makannya lebih bebas, servisnya lebih, dan segalanya lebih. Tetapi ini bukanlah kelas terbaik, gitu ya. Masih ada kelas yang lebih baik di atas itu. Dan inilah yang dikatakan as-samul khususil khusus. Jadi yang kelas yang paling tinggi menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah adalah as-samul khususil khusus. Dia ini khusus dan lebih khusus lagi gitulah. Dalam arti the elite of the elite. The most elite, the cream of the crop gitu. Kalau dalam bahasa the Englishman will say the cream of the crop gitu kan. Nah, inilah puasa dengan tingkatan tertinggi. Ya. Ma makna hadza? Apa makna dari as-samul khususil khusus? Yaitu adanya penambahan. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Jadi kalau tadi, Anda ulangi ini ya, karena ada beberapa baru masuk. Jadi adanya 3 level puasa menurut Imam Al-Qudamah rahimahullah. 1, samul awam, puasanya orang subhanallah ya. Kita masih ada yang masuk nih jam ini ya. Apa boleh buat ya, afwan ya. Kita enggak ada yang pesan, afwan, pesannya apa tadi itu? Oke, afwan ya, karena cuma kadang-kadang ada komen. Nah, jadi pada saat kita menuju ke level tertinggi tadi, jadi as-samul khususil khusus, sekarang kita bicara kalau analoginya pesawat terbang tadi adalah first class-nya. Gitu ya. The on-suite, you know, gitu dalam artian kita bicara. Nah, sekarang kita bicara level yang tidak biasa-biasa saja dan level itu tidak bisa ditinggikan lagi. It's the best of the best. Apa bedanya di antara as-samul khususil khusus dengan as-samul khusus? Perbedaannya, ikhwan wa akhwati fillah, ketika kita katakan orang awam cuma menahan lapar dan dahaga dan tidak menemui istrinya di siang hari, kemudian yang as-samul khusus mulai menghidupkan malamnya dan menjaga lisannya, menjaga tangannya, dan menjaga anak-anaknya, ya. Nah, pada saat kita bicara as-samul khususil khusus, ini udah jadi permainan hati. Jadi it's beyond physical interaction sekarang. Seseorang yang berada di level ketiga ini,
dia akan menahan lapar, menahan dahaga, menahan tidak bertemu istri atau suaminya di siang hari, kemudian dia menjaga anak-anaknya, menjaga tangan, lisan, tidak terlibat dalam ghibah, tidak terlibat dalam gosip, tidak terlibat dalam namimah, tidak terlibat dalam hal-hal yang lain. Malamnya hidup, semuanya Masya Allah, semampunya dia. Kemudian dia melakukan suatu permainan yang luar biasa, yaitu permainan hati. Permainan hati maknanya dia sekarang benar-benar bertanya kepada dirinya sendiri, untuk siapa aku persembahkan puasa ini. Jadi bukan lagi sesuatu yang dia lakukan hanya dalam bentuk rombongan, tapi personally adanya tingkat muhasabah yang sangat tinggi. Tingkat ikhlas yang luar biasa, di mana keikhlasan dia, dia benar-benar rapikan barisan untuk benar-benar mendapatkan ridha Allah. Jadi kalau bahasa hadisnya, qala Nabi SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari, kalau nggak salah ini hadis ke-38, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihtisab, maknanya hanya berharap kepada ajar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab hanya faminallah, ya, mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia hadiahnya atau the grand prize tidak lain adalah total forgiveness. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tidak ada yang lain kecuali seluruh kesalahannya yang telah lalu akan Allah hapuskan dan dia bersih kembali. Jadi ini end goal-nya. Kedua, as if the heart is not enough. Ya, sebegitu susah seorang membersihkan hati kita, tetapi ini juga masih belum cukup. Al-Imam Al-Qudamah rahimahullah mengatakan bahwa di atas itu adanya ketawakalan luar biasa atas dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain tauhid yang lurus, tak bergeming, not even one iota. Tauhid yang benar-benar lurus, yang mana dia mampu bertawakal ilallah. Jadi tidak ada satu keyakinan lain di dalam hatinya bahwa pertolongan akan datang hanya atas izin Allah. Apapun yang dia pinta hanya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu keraguan di dalam dirinya bahwa satu, dia mengkhususkan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nomor dua, dia meyakini bahwa apapun yang dia minta illallah, tawakal Allah. Jadi wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah dalam keseluruhan dirinya, total submission, total surrender towards Allah Subhanahu wa taala, benar-benar berpasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buat dia itu cukup. Allahu akbar. Ini bukan level main-main. Ini level yang mungkin gampang diucapkan tapi berat untuk dijadikan suatu pelaksanaan. Wallahal azim. Untuk seseorang benar-benar yakin apapun yang terjadi atas dirinya, atas diri keluarganya, atas menimpa dirinya, yang di oke, tayyib ada pertanyaan. Oke. Jadi apapun yang menimpa dirinya, dia hakul yakin. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi nothing befalls him except Allah has decreed that for him. Jadi nggak ada sesuatu yang menimpa diri kita kecuali itu adalah qadarnya Allah, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakul yakin itu baik. Ini yang berat ya. Berat untuk meyakini secara lurus, secara ikhlas sesuatu yang terjadi itu karena Allah, dan itu iman. Kemudian setelah kita mampu meyakini itu dan kita yakin, hakul yakin bahwa itu baik. Ini lebih berat lagi. Ini lebih berat lagi. Karena bukan hanya yakin Allah yang menghadirkan itu, tapi yakin ini baik buat kita. Huwa maulana. Allah lah protector kan? Allah is the protector. Maknanya apa protector? Allah itu yang govern. Allah yang mengatur seluruh urusan kita. Allah is the provider. The king, the master, the creator, the sustainer. Raja, ya, master,
ya, creator yang menciptakan kita, the sustainer yang memberikan kita kehidupan dan seluruh yang kita inginkan. Jadi puasa di level ketiga ini bagi seorang ideal muslim benar-benar menghadirkan permainan hati, ya ikhwan wa akhwati fillah. Benar-benar menjadi permainan beyond physical exercise. Di level asamul awam, puasa orang biasa-biasa, dia hanya menjadi permainan fisik. Tidak makan, tidak minum, tidak ini. Gitu ya. Kemudian asamul khusus, terjadi kombinasi. Tapi belum pol. Ya, it's not in full. Ketika kita bicara asamul khusus, ini permainan paling tinggi, permainan paling elit, di mana yang namanya sudah pasti dia melakukan menahan diri dari makan dan minum dan menjumpai pasangannya dan tarawih kayak mulai udah nggak kita bicarain lagi. Jadi apa yang secara konteks terlihat di luar sudah pasti dia lakukan. Tapi ada permainan hati, ada permainan muhasabah, ada permainan untuk tawakal luar biasa yang dia hadirkan ke atas dirinya, ya, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang lurus, yang sangat lurus. Sehingga kalau kita bicara logam terkuat di dunia pun mampu dia kalahkan mampu dia kalahkan dalam resolutnya dia ke atas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya ke atas Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua menjadi gabungan. Jadi kalau bahasa kita, ketika seorang menjadi Muslim, kemudian dia upgrading himself menjadi seorang mukminin, kemudian dia ingin level tertinggi menjadi seorang muhsinin, ini juga kita jumpai dalam puasa kita. Baik, Ramadan, ya, kalau dalam waktu NZ ini akan kita sampai dalam kurang lebih 25 menit insyaallah. Allahu Akbar, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Kami yang di NZ yang di depan antum secara waktu sudah tidak sabar menunggu Ramadan yang akan segera datang, dan akan kita sambut tamu semulia ini dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan terbaik. Karena qala Allah Ta'ala in suratul Mulk, alladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan sehingga dia menjadi sebuah ujian buat kita bahwa siapakah di antara kita yang mampu menghadirkan amalan-amalan terbaik. Ya. Jadi alladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal Adzizul Ghafur. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan di atas ini semua, ya ikhwan wa akhwati fillah. Nah, jadi setelah kita memahami bahwa adanya 3 level puasa, kita sebelum masuk ke Ramadan ini kita harus punya azam. Lihat ke belakang di mana level puasa kita yang sudah-sudah. Kemudian lihat ke depan, pengen berada di mana? Pengen jadi samul awam, pengen jadi samul khusus, atau punya keinginan menjadi samul khusus, yaitu puasanya orang yang paling elit. Nah, mungkin Anda cukupin ya, karena dalam 25 menit ini masuk maghrib, jadi Anda ingin memberikan satu gambaran kepada antum semua bahwa inilah dia 3 level dari puasa. Puasanya orang biasa-biasa, Anda ulangi lagi, yang cuma menahan makan, minum, dan sexual intercourse, dan that's all. Dan kedua adalah puasanya orang-orang yang mampu menahan itu semua dan menghidupkan amalan-amalan saleh, ya, tidak lupa menghidupkan malam dan amalan-amalan terbaik. Dan ketiga adalah asamul khususil khusus, puasanya orang yang paling elit, bukan hanya perbuatan fisikal tetapi puasa yang sudah menghadirkan permainan hati, mampu ikhlas, benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap pujian makhluk, tidak mengharap naiknya darjah karena amalan ibadahnya, naudzubillah min dzalik, di hadapan makhluk, benar-benar menghadirkan amalan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid yang sangat lurus, dan kemudian mampu menghadirkan tawakal yang luar biasa, ya, reliance onto Allah Subhanahu wa taala yang tidak tergoyahkan.
benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya permainan hati ini tidak kelihatan. Tidak bisa kita bedakan yang namanya permainan hati ini ya dengan amalan-amalan yang biasa-biasa saja. Mungkin ahi moderator antum Iya. kabarin karena kalau ada pertanyaan, tadi katanya ada pertanyaan kita karena Ya. Afwan ya. Ya, Waktu ya, Pak. Iya. Iya, jazakallah Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik, Masya Allah, sangat jelas ya tadi penjelasan tentang level dari puasa kita. Semoga kita bisa mengamalkannya dan menjadi level tertinggi ya, asamul khusus fil khusus, insya Allah. Nah, Ustadz Afwan, ini ada pertanyaan tadi, sebenarnya ini menyambung di tingkatan pertama nih, Ustadz, asmaul awam. Jadi kan Ustadz telah menjelaskan tentang asamul awam. Asamul awam bahwa ada resiko untuk tidak diterima, Ustaz. Nah, ini dari Muhammad Wahyudi, tidak terima itu apakah kewajiban puasanya menjadi gugur atau kajian usul itu tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, persis jadi kewajiban puasanya gugur tapi dia tidak menghadirkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Gitu kan? Karena tujuan kita berpuasa adalah untuk mendapatkan total forgiveness dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis daripada Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu gitu kan. Man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sebagai tambahan, hadis sebelum ini, hadis sebelum man sama Ramadan, ada hadis yang sangat mirip tapi juga memberikan kita gambar gembira dengan pembukaan atau dengan matan hadis yang berbunyi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi yang satu man sama ramadhana, yang satu man qama ramadhana. Maknanya apa? Man qama, barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dalam qiyamul lail ya, dalam beribadah kepada Allah, gitu kan? Dia ini balasannya imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan hanya mengharapkan ikhtisab daripada Allah Subhanahu wa taala, bagi dia balasannya hanyalah yang hanya mungkin didapatkan total forgiveness, bahwa Allah akan hapuskan seluruh kesalahannya. Nah, ini penting bahwa kita kadang-kadang punya target jangan banyak benar karena nggak jadi. Ya, have a streamlined approach towards Ramadan. Simple tapi kita bisa dapatkan definisinya. Jangan mengatakan 20 gitu ya, ada yang orang ya, ini bukan nggak boleh gitu ya, ada punya buku hari ini Afwan, biasanya nggak jadi gitu ya. Tapi punya target yang simple tapi terlaksana. Things or some things that you can target. It's a targeted approach yang tertarget gitu ya. Yang kira-kira terukur, tertakar, mungkin dilakukan. Ya, tentu kita ada jenjangnya. Dan ini yang ingin kita lakukan insya Allah. Baik, apakah Afwan, moderator gimana tambahan dari Alhamdulillah ya, udah cukup jelas ya Wahyudi ya. Ustadz Afwan nih, dari Ana pribadi nih Ustadz, tadi kan Ustadz bilang kita harus punya azam, kita harus melihat di mana posisi puasa kita saat ini dan bagaimana ke depannya. Nah, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana kita itu supaya mencapai tingkatan asmaul khusus fil khusus Ustadz, atau bagaimana kita membuat perencanaan di insya Allah Ramadan ini Ustadz. Baik, jadi begini. Jadi ketika kita melihat, karena kita ini kan adalah inilah tadi seorang ideal muslim itu bukan orang biasa gitu loh. Jadi ideal muslim ini sesuatu yang nyata dan hadir. Jadi ideal muslim ini adalah topik yang mesti kita bahas terus lagi. Mungkin kita akan sampai ke 9 apa 13 bahasan yang nanti antum akan lihat bahwa dalam setiap level ada ideal muslim ini. Di dalam salat ada dia, ya toh ya. Dalam syahadat dia ada, dalam Ramadan ada, dalam zakat ada, dalam haji ada. Jadi ideal muslim ini figur yang memang ada. Nah, kenapa? Kenapa gini ya? Kenapa ideal muslim ini mesti jadi suatu azam? Kenapa? Kenapa dia mesti itu? Karena seorang ideal muslim ini dia tidak pernah meninggalkan dirinya dalam keadaan biasa-biasa saja. Seorang ideal muslim ini dia selalu exemplary gitu ya, gitu ya. Nggak lemah. Susah kan kalau kita bicara apa mungkin dalam level yang mungkin kita lakukan. Pertanyaannya adalah bukan bagaimana kita mendapatkan samul khusus, tapi pandangan diri kita. Seseorang yang pada biasanya dia berpuasa dia samul awam,
pandangan Anda pribadi, dia akan berat menuju as-samul khususil khusus. Tujuan dia kali ini adalah as-samul khusus. Naik satu tingkat gitu ya. Barang siapa yang udah berada di as-samul khusus, maka sekarang dia mencoba untuk menaiki suatu tahapan baru menjadi as-samul khususil khusus. Karena dia permainannya permainan hati, bahwa kita meninggalkan yang namanya, yang paling utama adalah kibir, kesombongan, arrogance. Dan inilah barang-barang yang paling biasa menjerat kita ya. Ini terlebih ya, ini nasihat Anda untuk diri Anda pribadi, untuk anak-anak Anda, untuk istri Anda, untuk keluarga kita. Karena inilah yang biasa menyesatkan kita. Ya, merasa pinter, merasa jago, merasa udah berilmu, merasa sudah mengaji gitu kan ya. Ingat kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, seseorang ahlul maksiat yang berada di atas maksiat ya, itu lebih baik ya. Nah, ini subhanallah kalau kita bicara gini ya, dibanding seorang ahlul maksiat yang telah taubat kemudian merasa telah menjadi seorang ahlul ilmu kemudian memandang rendah orang lain. Coba lihat teman-teman yang baru ngaji, yang baru hijrah, gampangnya wah ini apa nih, mentahzir ya. Nah, ini fenomena Indonesia, Afwan. Di luar negeri kita nggak main tahzir. Anak wallahal-adzim, uqsim billah, anak kasih tahu antum semua. Ya. Ini kalau di sini kita enggak, wallahal-adzim. Kita jauh yang namanya tahzir itu enggak. Itu enggak. Di dunia barat kita kalau kita jaga benar yang namanya tahzir itu, kalau kita di antara para ulama, kita punya pandangan beda, kita datengin, sampaikan. Jadi Afwan, jadi jalur beda gitu ya. Jadi daripada saya kita datang, wallah ya syekhuna, kif ya syekh, kif ana ini begini gitu ya. Jadi bukan nggak boleh berbeda pandangan, biasa berbeda pandangan, tapi tahzir terbuka itu Ana memahami bahwa itu bukanlah halakul karimah, Ana memahami itu bukan bagian daripada adil muslim. Kita jauhi yang namanya tahzir mentahzir, karena kita juga banyak salah. Ya, segampang itu kita membuka aib saudara kita sendiri gitu kan, di depan orang umum, di depan halayak umum. Subhanallah. Pandangan kami ini adalah suatu kekeliruan yang dahsyat, demi Allah. Ya, jadi untuk mendapati itu adanya adanya keinginan luar biasa untuk naik kelas. Karena orang yang nggak ingin ilmu nggak bisa cari dia gitu kan. Tapi kemudian setelah dia ingin, adanya ilmu kan. Karena perlu ilmu untuk mendapati hati yang ikhlas itu bagaimana, untuk mendapati kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana para sahabat dan para nabi SAW mendapati itu. Dan ini anak ingin quote sedikit ya. Nah, di antara cara yang paling gampang, untuk mendapati as-samul khususil khusus adalah untuk kurang makan dan kurang minum ya. Ini cara yang paling gampang, Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ya. Jadi berhati-hati dalam mengisi perut kita dengan banyaknya makan dan minum ya. Karena dia berbahaya buat badan kita dan dia memberikan kita suatu penyakit dan kemalasan dalam beribadah. Dan demi Allah, Anda orang paling bersalah di dalam ini. Dan mungkin kalau antum ada yang kayak anak kita kadang-kadang kan, waduh, masya Allah, istri kita masak enak, itu ibu kita atau anak kita, gitu kan ya? Atau bahkan kita sendiri yang masak, kita ingin makan lebih. Kemudian itu memberikan kita kemalasan dalam diri kita. Siapa di antara kita yang belum pernah jatuh ke situ? Rasanya setiap diri kita pernah jatuh ke situ, gitu ya. Dan mungkin akan jatuh lagi, gitu kan? Biasa, gitu kan? Nah, tapi kata Umar mengatakan bahwa ini bisa memberikan kita penyakit dan kemalasan dalam beribadah dan moderation, berhati-hati, bersedang-sedang di dalam makan dan minum, dan itu lebih baik buat badanmu dan itu dapat meninggalkan yang namanya berlebih-lebihan lebih baik. Jadi extravagance akan tertinggalkan dengan kita makan agak kurang, minum makan kurang. Nah, ini afwan ya, Ini dan menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini bukan, it's not a dig into anybody. Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang berbadan gemuk sekali. Ya. Nah, jadi orang yang badannya gemuk sekali, kemudian dia berfoyak-foyak dalam kemalasan gitu ya, dan dia ini tidak akan dicela. Orang ini tercela ketika dia lebih menyukai bermalas-malasan daripada beribadah, gitu kan? Nah, tentunya ini ini harus Anda kasih garis bawahi gitu ya. Jadi, Ustaz, apakah haram untuk seorang menjadi gemuk? Tidak, demi Allah tidak. Banyak ulama-ulama kita yang badannya besar kan gitu ya. Bahkan kita nggak usah jauh-jauh gitu kan, kita lihat Syekh Sudais itu kan banyak kan. Nah, ini bukan itu maksudnya. Nah,
Ikhwan, ketika ada hadis yang membicarakan masalah adab, masalah akhlak, larangan dalam akhlak tidak berarti haram. Beda dia beda kelas. Jadi kalau orang mengatakan larangan, katakan adanya larangan tertawa terbahak-bahak. Ini bukan berarti haram tertawa, enggak. Ini bahasan lain gitu ya. Jadi banyak ulama-ulama, bahkan kita bisa katakan sahabat ya, Abdullah bin Mas'ud rahimahullah itu orang yang kalau tertawa kencang kedengaran. Gitu kan? Tetapi dia juga di malam hari yang juga paling kedengaran tangisnya gitu ya. Sebagaimana ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah seorang yang kalau lagi bermajlis, kalau bahasa kita lagi nongkrong bareng sama sahib-sahibnya, dia paling keras suaranya. Nah, itu bawaan karena ada orang yang pendiam, ada orang yang ya mungkin kayak Ana begini, kalau Ana duduk di antara antum pasti kencang suaranya kan gitu ya. Kedengaran ada Ana gitu kan ya. Dan semoga aja kita juga yang paling kencang suara nangis kita pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, jadi larangan yang bentuknya dalam akhlak tidak dihukumi haram. Ya, sama kalau ada larangan misalnya tentang adab gitu ya, tidak boleh minum sambil berdiri. Ini lebih baik duduk jelas, tapi seseorang yang tidak bisa kita katakan ini haram, enggak gitu ya. Sama ketika Umar mengatakan jangan gemuk sekali. Itu adalah bentuknya dalam adab gitu ya, dalam bab adab. Bab adab ini juga bukan berarti nanti kita kita punya teman, wah antum ini gemuk ini gitu. Enggak gitu. Ini antum salah belajarnya. Maka itulah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, terkadang seorang ahlul maksiat lebih terpuji gitu, lebih baik gitu loh dibanding seorang yang telah hijrah kemudian belajar ilmu dan menghakimi orang lain secara lemah, rendah, enggak baik, kibir datang, sombong datang. Padahal baru ngaji 3 kali gitu ya, atau baru ngaji 3 tahun. Orang lain udah ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan udah menjadi seorang ahlul ilm. Kan begitu. Kenapa demikian? Karena ketika dia menjadi seorang ahlul maksiat, dia tahu dia salah. Nggak ada nih ahlul maksiat nih, nggak sholat dia bilang, wallah, alhamdulillah ala kulli hal nih dia bilang, alhamdulillah rabbil alamin, ana jadi orang enggak. Dia pasti bilang, aduh, ana nih belum dapat hidayah, ya kan? Tapi dia tahu dia dalam keadaan salah. Seorang yang bahkan ahlul hamar, yang mabok, juga tahu. Dia nggak bangga akan dirinya, dia tahu dia salah. Aduh, apalah anak ini seorang ahlul maksiat, dia katakan demikian. Tetapi seorang yang telah berubah atau dalam perjalanan berubah dari ahlul maksiat menuju majlis-majlis ilmu, kemudian memandang rendah orang lain, nah ini keliru besar. Sekarang dia udah merasa lebih jago dari orang, merasa lebih baik dari orang, merasa lebih segalanya menghukumi orang kemudian. Subhanallah. Kalau kita menjadi demikian, nah ini nggak bisa mendapati asamul khusus. Apalagi asamul khusus yang khusus. Karena menjadi permainan hati. Ya, hadza wallahu alam, semoga jelas. Izin bertanya apakah ya, masih ada waktu, Ustaz? Ini ada pertanyaan. Anda masih punya ya? Ya 10-15 menit ya. Jadi apa pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa menjadi muslim ideal selalu mempunyai akidah dan syariah yang kuat agar melahirkan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah? Absolutely. Karena begini, karena kalau kita bicara yang namanya tauhid yang lurus ini, dia tak terbantahkan dan tidak akan mungkin kita negosiasikan. Selalu itu tolak ukurnya. Selalu kita berangkat, makanya ideal muslim ini selalu bahasan utamanya adalah hubungan dia, the relationship within the Muslim with his Lord, with his creator, Allah Jalla wa'ala. Jadi yang pertama kita bahas, kajian terakhir dengan adalah hubungan seorang muslim dengan penciptanya, Allah Rabbul Alamin. Gitu ya. Nah, jadi kalau anak-anak singkat, hubungan di antara hubungan-hubungan ini, kita bisa katakan bahwa seorang adil muslim ini mampu membelah dirinya, yaitu hubungan antara dirinya dengan Allah, kemudian hubungan antara dirinya dengan Allah, kemudian hubungan antara dirinya dengan dirinya sendiri, maknanya mengetahui hak dia tentang belajar segala macam. Nah, yang ketiga ya, bocoran ini ya untuk ke depan adalah hubungan dirinya dengan istrinya. Gitu ya. Nah, kemudian hubungan dirinya dengan anak. Lihat bagaimana hubungan kita dengan istri didahulukan daripada hubungan kita dengan anak. Ini banyak nih, ikhwan-ikhwan nih, sama anak sayang banget, sama istri kurang. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Istri antum dulu di atas anak-anak, sama istri suami anti dulu di atas anak-anak. Anak-anak itu ada level gitu ya. Kita di rumah ada ibu yang makan, ibu kita dulu. Bukan, udah anak-anak yang makan dulu kecil-kecil. Subhanallah, dibajar dari mana ini gitu kan? Bagaimana mungkin adanya ikhtiram, adanya adab? Kita yang ngajarin salah. Jadi anak-anak menjadi mangkak, menjadi congkak, menjadi besar kepala.
boleh merasa enggak. Kalau kita punya ibu kita dulu. Setelah itu kita dulu. Baru anak-anak. Gitu ya. Tentu dengan tidak mengurangi maslahat. Jadi sama. Setelah kita bicara hubungan kita dengan diri kita adalah hubungan kita dengan istri kita. Tinggikan istri-istri antum. Baru anak-anak gitu ya. Jadi jangan, ini ada cinta sama anak, istrinya kalah. Subhanallah. Subhanallah. Antum nggak akan punya anak kalau nggak punya istri. Ya, benar ya. Istri-istri ya. Jadi kemudian anak-anak. Nah, dari setelah anak-anak, baru bahasan kemudiannya adalah antara dengan kerabat-kerabat yang lain, saudara-saudara yang lain, gitu kan? Nah, habis itu yang mana? Di ideal Muslim itu punya hubungan yang baik antara dirinya dengan dengan jiran-jiran, dengan tetangga-tetangganya. Nah, baru setelah tetangga hubungan kita kaum muslimin dengan teman-teman kita yang lebih jauh. Artinya bukan istri, bukan anak, bukan saudara, gitu kan ya? Bukan tetangga, bukan teman-teman. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah hubungan seorang muslim dengan society-nya, dengan komunitas at large. Kalau bahasa kita dengan seluruh bagian dari rangkaian yang menjadikan itu masyarakat. Mungkin demikian ya. Mungkin jelas ininya ya. Anak harap jelas. Jadi begitulah seorang adil muslim itu, dan itu semua dibangun di atas fondasi bahwa atas Quran dan Sunnah, di atas manhajnya 3 generasi emas yang pernah jalan di atas muka bumi ini. Dan kita selalu mengutip para ulama yang telah wafat. Kenapa? Kenapa nggak kita kutip ulama yang masih hidup? Karena yang hidup masih mungkin tergelincir, masih mungkin sesat. Siapa yang bisa menjamin akhir hidup kita? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, ya. Dengan terbata-bata kita meminta, memohon, begging Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nggak ada yang bisa menjamin di mana ujung kita, ya. Oke, baik. Barakallahu fiik. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Iya, mungkin para jamaah yang ingin bertanya lagi satu pertanyaan, khususnya untuk yang sesuai tema kali ini ya. Terakhir, ada mungkin bisa di chat juga, di chat, di kolom chat, atau langsung raise hand. Ya, terakhir ya. Ya. Ustadz baru menunggu nih, ada pertanyaan yang sering sebenarnya ditanyakan Ustadz di kolom chat. Apakah sikat gigi dengan pasta gigi di waktu berpuasa diperbolehkan atau makruh, Ustadz? Diperbolehkan tanpa harus ada kata-kata makruh. Ini ini pandangan Lajnah Daimah. Jadi Lajnah Daimah itu kalau antum yang belum dengar, itu adalah the highest committee of the permanent highest scholars in Saudi Arabia. Jadi kalau kita bicara dalam kerajaan Saudi Arabia itu adanya ulama-ulama yang paling sepuh, yang paling berpengalaman, yang paling tinggi tingkatannya, itu dia berada di dalam komite permanen of the highest standing scholars. Dia nggak diganti-ganti tuh, dia nggak diganti. Jadi mereka nggak diganti-ganti dan mereka terus sampai Allah memanggil mereka pulang. Maknanya ketika mereka wafat. Jadi enggak. Jadi Islam ini bukanlah agamanya orang susah gitu ya. Jadi kita jangan terbawa was-was. Fadal, silakan mau gigi sekali, mau 2 kali, silakan gitu ya. Dan jangan merasa was-was. Ini kan was-was, apakah ujung kumurnya? Demi Allah, di dalam fiqh kita berlapang dada ya. Kita belakang fas. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Ana mohon doa antum semua. Semoga Allah berikan kita kebaikan, kemudahan, dan bagi yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan yang luar biasa ya, speedy recovery insyaallah. Dan bagi teman-teman semua, semoga Allah kukuhkan kita di atas iman dan Islam. Wallah, Ramadan Karim ya ikhwan wa akhwati fillah. Ramadan Karim jami'an. Ya, ana ucapkan dari Selandia Baru, mana kita segera masuki dalam hitungan menit ini, Selandia Baru akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabb. Tak teriring kegembiraan luar biasa ya. Semoga Allah masih berikan kita kehidupan di atas bulan Ramadan ini. Ana ucapkan Ramadan Karim buat antum semua. Semoga Allah jadikan ini Ramadan terbaik kita dan Allah berikan kita kesempatan many more Ramadans in the future insyaallah. Wa barakallahu fikum. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Amin. Allahumma barik. Ya. Barakallahu lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mohon maaf, ana mohon pamit dan kita ketemu di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.